ini. Insya Allah sampai 2 menit lagi akan kita mulai pertemuan kita yang ke-6 seperti itu, sambil menunggu beberapa rekan-rekan yang lain dan satu dua persiapan teknis. Insya Allah 1-2 menit lagi akan kita mulai pertemuan talaki ilmu akidah pada hari ini, insya Allah. Baik, insya Allah kita mulai pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat serta nikmat kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara online kembali, bertemu dalam kajian ilmu akidah yang semoga kita sama-sama untuk menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa meridhoi segala upaya dan ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beriring salam kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang kita harapkan semoga kita semua selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kami sampaikan kepada segenap peserta yang telah hadir kembali. Jika dilihat dari peserta-pesertanya, ya alhamdulillah lah, ada cukup banyak juga peserta-peserta yang namanya juga ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Artinya memang ada konsistensi dari ustadz-ustadzah atau peserta sekalian. Semoga ini semua membawa angin positif dan bisa semakin diskusi keilmuan di kalangan Muhammadiyah itu sendiri. Ahlan wa sahlan juga Ustadz Wahyu telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah kali ini kita memasuki pertemuan ke-6 setelah mungkin pekan lalu sempat diliburkan satu pertemuan, mungkin saat itu bertepatan juga dengan kajian tarjih juga yang saat itu dilaksanakan oleh PCM Maroko, ada Pak Samsul juga, dan mungkin ada halangan lain juga Ustadz Wahyudi. Sedikit review di pertemuan sebelumnya, kita telah berbicara tentang masalah Syiah, sudah dibahas dalam pertemuan keempat dan kelima. Pertemuan keempat membahas kurang lebih gambarnya Syiah, dan kemudian di pertemuan kelima membahas secara khusus masalah fikih dan usul fikih dari Syiah itu sendiri. Tidak lupa juga kemarin alhamdulillah hadir juga bersama kita tuh ada tamu spesial, ada putra dari Ustadz Wahyudi sendiri menyampaikan sejarah singkat dari Syiah 12. Luar biasa sekali. Insya Allah kita dalam pertemuan ke-6 ini masih membahas dalam satu tema besar di bawah Al-Firqah An-Najiyah, yang itu ya sampai sekarang masih belum selesai gitu. Itu jika ustaz atau rekan-rekan buka di buku masih di bab-bab awal, bahkan belum sampai setengah buku. Meskipun seperti itu, semoga ya meskipun pelan-pelan kita bisa detail, bisa pelajari secara mendalam dan bisa didiskusikan sehingga banyak ilmu dan maklumat kita bisa terima bersama-sama. Pada pertemuan kali ini insya Allah nanti kita akan berbicara tentang firqah najiyah yang lain, dalam artian seputar firqah najiyah atau seputar firqah dalam akidah, yaitu tentang khawarij Syiah sudah dibahas,
kali ini tentang Khawarij dan kaitannya dengan tauhid. Secara singkat, tauhid hakimiyah itu tauhid yang menyandarkan segala hal itu harus berhukum dengan hukum Allah. Yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun humul zalimun humul kafirun, yang itu dijadikan dalil oleh firqah ini untuk kemudian ya sebagaimana kita tahu terkenal dengan memudahkan untuk mengkafirkan orang lain. Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka dia kafir. Dan kaitannya nanti cukup panjang dan cukup ketika itu dikaitkan dengan sistem kepemerintahan. Sebagaimana nanti akan Ustadz Wahyudi dan barangkali rekan-rekan Ustadz-Ustadzah peserta telah membaca dalam materi yang di-share oleh Ustadz Wahyudi. Insya Allah, kata Ustadz Wahyudi, masih ada waktu, sedikit akan disinggung tentang Mu'tazilah juga, namun jika memang dikira mencukupkan untuk tauhid hakimiyah atau berkaitan dengan firqah Khawarij, itu juga nanti akan dicukupkan dan lebih dimaksimalkan dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Wahyudi untuk menyampaikan materinya. Pada beliau persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa bersua, masih bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab HPT bab iman itu dikatakan amma ba'du fa innal firqatan najiyata minas salaf ajma'u al-i'tiqad bi anal alam kullu hadisun. Kita sedang membahas tentang firqah najiyah ini, jadi masih amma ba'du fa innal firqatan najiyata. Nah, masih tentang al-firqatan najiyata. Ini sudah pertemuannya ke-6. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan selalu membawa berkah insyaallah. Untuk selanjutnya terkait dengan Khawarij. Khawarij ini sesungguhnya adalah kelompok yang kecewa terhadap tahkim. Jadi pada waktu itu ketika telah terjadi pertempuran hebat antara sahabat Ali dengan pengikutnya dan sahabat Muawiyah dengan pengikutnya, pertempuran yang sangat besar yang menimbulkan banyak korban dari kalangan sahabat ataupun tabi'in, ya kan. Pada akhirnya sesungguhnya kemenangan itu hampir di tangan Ali, di tangan Imam Ali. Namun kemudian Muawiyah mengajukan atau menyodorkan untuk perdamaian. Maka sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin, tentu perdamaian itu jauh lebih mulia dibanding pertumpahan darah. Maka Imam Ali menerima proses perdamaian tersebut. Namun kemudian ada sekelompok orang yang cukup banyak, kisaran berapa, lebih dari 10.000, itu bahkan ada yang bilang 70.000, ya kan, itu yang keluar dari Imam Ali karena mereka kecewa. Loh, untuk apa kita perang selama ini melawan Muawiyah kalau ujung-ujungnya tahkim? Maka mereka mengatakan, wahai sang imam, kita itu sesungguhnya di posisi yang benar atau salah? Kata sang imam, ya kita di posisi yang benar. Loh, kalau kita di posisi yang benar, kenapa kita nerima tahkim? Ya kan? Ya ini kan perdamaian kan, seperti itu. Tapi akhirnya mereka kecewa dan keluar dari Imam Ali. Setelah keluar itu mereka punya pemikiran sesungguhnya yang buat masalah ini adalah dua orang, Imam Ali sama Muawiyah. Maka mereka punya kepikiran, kita habisin aja dua-duanya. Muawiyah kita bunuh, Imam Ali kita bunuh. Akhir kemudian mereka membuat makar dan Sayyidina Ali terbunuh. Tetapi Muawiyah selamat. Iya, Muawiyah selamat. Setelah itu kepemimpinan pindah, ya kan, dari Imam Ali ke, sebenarnya kalau masyarakat Madinah itu membaiat Hasan, ya kan, tetapi masyarakat Syam membaiat Muawiyah. Kalau secara konstitusi pada waktu itu sebenarnya yang lebih konstitusi, ya kan, itu adalah yang dibaiat di Madinah, karena di Madinah banyak para
sahabat. Tetapi Sayyidina Hasan itu lebih suka perdamaian, 6 bulan saja di pemerintah, setelah itu menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Tetapi Khawarij ini tetap bergejolak. Mereka tetap memandang bahwasanya apa atau kepemimpinan yang semasa Muawiyah ini tidak konstitusi, karena Muawiyah mengambil bukan dengan cara syura. Bagi kalangan Khawarij, pemerintah itu harus dipilih oleh rakyat dan harus menerapkan hukum Islam. Pada masa Imam Ali itu sering sekali yang sering dijargon yang diungkapkan oleh orang Khawarij adalah la hukma illa lillah, bahwa hukum itu hanya hukum Allah. Maka kata Imam Ali, kalimatul haqqi yuradu bihil batil. Ini benar, kalimatnya benar, tetapi yang dimaksudkan tujuan daripada Khawarij ini tidak benar. Orang Khawarij itu sifatnya adalah orang yang sangat taat beribadah, orang yang sangat jujur. Makanya kalau ada hadis kok riwayatnya dari pengikut Khawarij itu udah kemungkinan besar langsung diterima, karena sangat jarang orang Khawarij itu berbohong. Mereka itu orangnya paling takut istilahnya itu dengan perbuatan dosa kecil ataupun dosa besar, maka mereka itu tidak pernah berbohong. Khawarij itu orangnya sangat jujur, ibadahnya kencang. Istilahnya itu jidatnya itu hitam-hitam lah gampangnya itu. Jidatnya itu karena saking kuatnya ibadah. Mereka punya prinsip hukum ini hanya hukum Allah. Di dalam sejarah Islam hanya ada 2 kelompok yang memasukkan politik ini menjadi isu akidah, yaitu Khawarij yang la hukma illa lillah ini dan Syiah. Bedanya di mana? Bedanya Syiah itu adalah bahwasanya imamah ini sifatnya wasiat. Wasiat dari Rasulullah kepada Imam Ali, dari Imam Ali ke Imam Hasan, dari Imam Hasan ke Imam Husain, dan lain seterusnya. Dan seterusnya sampai kalau Imam Itna Syariah itu sampai 12 imam. Ya kan? Sifatnya wasiat. Tetapi kalau Khawarij sifatnya tidak wasiat. Siapapun, nah ini bedanya. Siapapun bisa menjadi pemimpin, baik dia orang Arab ataupun orang non-Arab. Ini juga yang membedakan antara Khawarij dengan Firqah Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah pada waktu itu hanya mengatakan al-a'immah min Quraisy. Imam itu atau kepemimpinan itu hanya dari Quraisy. Kalau Syiah, kepemimpinan itu hanya dari keluarga Ali, keturunan Ali. Tapi Khawarij, siapapun itu berhak menjadi pemimpin, baik orang Arab maupun orang Ajam. Dan kepemimpinan itu sesungguhnya sifatnya bukan wajib tetapi mubah. Nah, ini lain lagi. Kalau Ahlus Sunnah itu mengatakan kepemimpinan itu wajib dan yang mewajibkan itu adalah syariat dan kepemimpinan masuk di dalam furu' fikih. Kalau Syiah kepemimpinan itu wajib dan yang mewajibkan itu adalah nas, ya kan? Dan dia masuk akidah. Kalau Khawarij, kepemimpinan itu mubah kecuali jika masyarakat itu tidak bisa menerapkan atau memberikan hak dan kewajiban terhadap masyarakat lainnya. Tetapi selama masyarakat itu masih butuh hukum, masih harus ada tatanan, masih masih ada yang belum bisa memberikan hak yang lain, maka kepemimpinan ini menjadi wajib. Tapi kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya mana ada ya kan sebuah masyarakat yang sudah bisa menerapkan hak dan kewajiban, akan selalu ada aja yang tidak ini kan, yang tidak sholat, ada aja yang nggak puasa ya kan, ada aja yang rewel, ada aja yang jahil ya kan, yang korupsi.
Baik, mohon maaf ini sepertinya ada sedikit gangguan jaringan dari Sob Wahyudi. Sambil ditunggu sebentar, kita nantikan bergabung kembali dan bisa melanjutkan kajiannya. Mohon maaf lagi sambil dinantikan sekalian. Mohon maaf terputus jaringannya mendadak. Bahwasanya kepemimpinan ini semua kelompok Islam itu mengatakan bahwasanya kepemimpinan ini wajib. Kalau di dalam kitab kuning istilah kepemimpinan itu menggunakan istilah imamah. Imamah zaman sekarang itu imamah, ada istilah khilafah, ada istilah lain yaitu al-mulk. Al-mulk, raja. Itu sama kepemimpinan. Kepemimpinan ini wajib. Apakah harus satu dunia itu satu kepemimpinan? Ini idealnya memang satu, tetapi semua ulama juga mengatakan, baik dari golongan Khawarij ataupun Ahlussunnah, termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan imamah ini ketika kekuasaan umat Islam sangat luas dan sulit untuk disatukan, maka tidak mengapa banyak imam, banyak khalifah. Nah, sekali lagi, imamah di sini adalah kepemimpinan. Khalifah itu adalah kepemimpinan. Bisa kerajaan, bisa demokrasi, bisa republik, bisa presiden, bisa apa saja. Tidak harus bergelar khalifah. Karena Imam Ali sendiri gelarnya imam. Abu Bakar gelarnya khalifah. Umar gelarnya Amirul Mukminin. Khalifah Rasyidin itu sistemnya juga macam-macam, ya kan? Ada yang dipilih secara langsung, ada yang sistem baiat, ada yang pakai apa namanya apa istilahnya, pakai formatur. Kemudian juga sejak zaman Muawiyah sampai zaman Utsmaniyah itu kerajaan semuanya, ya kan? Ini makanya ketika kita teriak-teriak tentang khilafah ini tanda tanya juga khilafah yang bagaimana, ya kan? Ya, jadi Khawarij saya kata tadi dia mengatakan bahwa khilafah ini atau imamah ini wajib, dan dia dengan apa namanya wajib ketika tidak ada yang bisa memberikan hak dan kewajiban. Baik, la hukma illa lillah itu adalah jargon Khawarij yang sangat kental, di mana dia itu sering sekali mengkafirkan kelompok lain karena dianggap tidak sesuai dengan hukum syariat. Jadi kelompok yang tidak sama itu langsung dianggap kafir. Nah, ini persoalan. Sehingga kalau kita lihat kelompok Khawarij ini orangnya sangat keras dan sangat radikal. Dan dalam sejarah perkembangannya, dalam sejarah perkembangan dinasti Umayyah, mereka selalu memberontak melawan pemerintah. Karena mereka juga ada apa namanya, ada prinsip lain, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mohon maaf, azan sebentar. Baik, saya lanjutkan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi prinsip pertama tadi adalah la
hukma illa lillah, bahwa hukum itu hanya dari Allah. Nah, dengan prinsip ini seringkali dia mengkafirkan kelompok lain yang menurutnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua adalah yang tadi cara memilih pemimpin. Cara memilih pemimpin itu bagi Khawarij adalah siapapun. Dia sistemnya syura, dipilih, dibaiat, dan siapapun bisa menjadi khalifah. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bagi kalangan Khawarij adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dan harus dilakukan. Oleh karena itu, meskipun mereka itu kelompok kecil, mereka selalu memberontak terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Hanya zaman Umar bin Abdul Aziz saja Khawarij itu agak reda, mereka dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz, mereka minta apa ya kan? Sampaikanlah kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa kami meminta pemerintahan dikembalikan kepada sistem syura. Kemudian Imam Abdul Aziz atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan atau meminta waktu jeda kepada Khawarij untuk berpikir ya kan selama beberapa hari. Namun kemudian keluarga dari Bani Umayyah ini khawatir jika kalau ya kan Umar bin Abdul Aziz menyetujui terhadap apa yang diusulkan oleh Khawarij, yaitu sistem syura diserahkan kepada kaum muslimin. Maka dari keluarga Bani Umayyah kemudian ada yang memberikan racun kepada Umar bin Abdul Aziz sehingga sang khalifah yang dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin al-Khamis ya kan, Khulafaur Rasyidin yang kelima ini syahid, meninggal dunia karena diracun. Zaman Umar bin Abdul Aziz ini agak tenang Khawarijnya karena memang sang pemimpin bisa berlaku adil. Itu di zaman dulu ya kan, setelahnya zaman dulu, zaman kekhalifahan. Sekarang bagaimana Khawarij zaman sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat itu Khawarij zaman sekarang juga ada istilahnya itu. Setidaknya meskipun namanya bukan Khawarij, tapi sikap sifat-sifat mereka itu ada. Sehingga Al-Azhar sendiri menulis buku judulnya ini Ar-Raddu ala Khawarijil Asri. Ar-Raddu ala Khawarijil Asri, ala Khawarijil Asri. Kritik terhadap New Khawarij atau counter terhadap New Khawarij. Ini buku sebanyak jilid, 5 jilid. Buku ini muncul kenapa? Di antaranya sebab yang memunculkan buku itu adalah munculnya belakang ini kelompok-kelompok yang sangat keras dan merasa dirinya paling benar. Kemudian dia juga sangat radikal, mudah sekali mengkafirkan kelompok lain, mudah sekali menyesatkan kelompok lain, mudah sekali membid'ahkan kelompok lain, mudah sekali mensyirikkan kelompok lain. Dan kelompok ini juga punya ambisi kekuasaan. Di antara kelompok ini adalah ISIS. Kemudian ada namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Ada Ansar Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Ada Jamaah Islamiyah, CI, ya kan? Ada Al-Qaeda. Nah, mereka ini jamaah-jamaah yang menganggap bahwa hukum di dunia ini sesungguhnya yang mestinya adalah hukum Allah. La hukma illa lillah. Dan negara manapun, pemerintah manapun yang tidak menerapkan hukum Allah dianggap kafir. Maka mereka ini sangat fanatik dengan kelompoknya dan seringkali mereka ini mengkafirkan pemerintah. Maka mereka sering sekali membuat makar-makar dan melakukan ledakan-ledakan di sana sini. Kalau di Indonesia mungkin tidak, ya di Indonesia juga ada kan, beberapa kali ada ledakan kan, bom Bali dan sebagainya. Tetapi kalau di Timur Tengah ini lebih terasa. Kantor polisi dibom ya kan, ada militer tembakin ya kan, polisi lewat ditembakin gitu. Nah, di sini kalau di Timur Tengah ini lebih kerasa. Kalau di Suriah, di Syam, di Irak sampai perang ya kan, sampai ratusan orang, ribuan, bahkan mungkin jutaan yang jadi korban ya kan, perang saudara akibat ulah siapa? Ulah gerakan Islam radikal yang merasa paling benar lah hukma illa lillah ini. Tampilan mereka memang sangat sufi ya. Tampilan mereka sangat religius, sama dengan Khawarij zaman dulu. Memang Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Mereka itu sawaman kewaman. Mereka itu ahli puasa, ahli sholat, tetapi perilakunya jauh dari hukum Islam. Tetapi meskipun demikian mereka tetap Muslim, tetapi Muslim yang sesat karena sesama ahlul kiblah kita tidak boleh saling mengkafirkan. Nah, kayak ISIS ini yang luar biasa. Ciri-cirinya lain adalah selain mereka itu merasa paling benar, mudah mensyirikkan, mereka itu
mencampur adukkan antara fikih dan akidah, sehingga sedikit-sedikit ini syirik, sedikit-sedikit ini bid'ah, ya kan. Contoh terkait dengan ziarah kubur umpamanya kan, terkait dengan tabarukan, ya kan, terkait dengan foto, ya kan, berfoto, fotografi gitu kan. Ini sesungguhnya perkara-perkara fikih, bukan perkara akidah, tetapi mereka menganggapnya sebagai perkara akidah. Yang melakukan ini dianggap syirik atau mendekati syirik atau jalan menuju syirik. Nah, kan ini kan beda sekali. Padahal ketika kita sudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, itu implikasinya sangat besar. Ulama besar kita, Syekh Ramadan Al-Buti itu, yang karena dianggap Asy'ari dan dianggap sesat, sedang mengajar, dibom. Nah, ini kan real sekali. Dibom sehingga beliau syahid. Karena dianggap mendukung sufi dan lain sebagainya kan, akhirnya syahid. Tempat-tempat makam-makam para solihin dibongkarin, para peziarah dibomin. Nah, ini kan terjadi. Kalau di Indonesia mungkin tidak nampak, tapi kita yang di Timur Tengah nampak sekali. Itu dampaknya Al-Baghdadi yang mengaku sebagai khalifah itu kan akhirnya meremuk itu Suriah. Babak belur Suriah. Yaman juga kan, Irak juga kan. Itu kekejamannya luar biasa. Mereka kalau membunuh nggak tanggung-tanggung, disembelih langsung itu. Mencampur adukkan antara fikih dan akidah, ini sangat bahaya. Ulama kita dulu tuh sudah memisahkan mana persoalan fikih, mana persoalan akidah, itu ada implikasi hukum. Kalau persoalan fikih itu paling ya kalau nggak haram, halal, mubah, sunnah, makruh, ya kan? Tapi masih toleransi. Bisa jadi sana berbeda, tapi karena terkait dengan fikih masih ada istilah ikhtilaf furu', ya kan? Masih ada istilah kita toleransi. Dia pakai usholi, saya nggak pakai usholi, sama-sama. Dia sholat kunut, saya nggak pakai kunut, sama-sama, dan semuanya sah, ya kan? Tapi kalau sudah kafir, itu sudah darah itu persoalannya itu, sudah nyawa, sudah terkait dengan boleh nikah dengan anaknya atau tidak, mendapat waris atau tidak, dan sebagainya. Jadi persoalan kafir mengkafirkan itu bukan persoalan yang sepele, ini persoalan besar, persoalan besar. Selain itu mereka juga ciri lain, mereka ini sering sekali tidak menggunakan ilmu usul fikih, sehingga memahami nas itu ya nas, dia pahami dengan bahasa Arab, apa yang mereka pahami itu yang diterapkan. Mereka tidak menggunakan usul fikih, bahkan usul fikih dianggap sesat karena dia itu mentakwil ayat, mentakwil Quran, ya kan, seakan-akan seperti itu, sehingga ya akhirnya istihad mereka ya sangat literal itu. Ada ayat Quran langsung ayat Qurannya ngomong gini, hadisnya ngomong gini, ya gampangnya tentang al-musawwirun, ya kan. Al-musawwirun itu kan kalau kita membaca di dalam hadis-hadis itu kan banyak tafsiran. Ada yang mengatakan al-musawwirun itu maksudnya bukan fotografi, bukan foto menggambar foto, tetapi ia adalah membuat patung, sehingga membuat patung itu diharamkan karena itu mendekatkan diri kita untuk berbuat syirik. Sehingga jangan kata-kata al-musawwirun jangan dipahami sekarang, tapi dipahami ketika kata-kata al-musawwirun itu turun pada masa Rasulullah. Sama dengan ketika kata-kata sayyarah. Sayyarah itu kalau sekarang kan artinya mobil. Tetapi ketika sayyarah itu dipakai oleh Nabi Yusuf, pada waktu itu sayyarah itu maksudnya kafilah atau orang yang datang. Kalau kita diartikan dengan makna sekarang, sayyarah diartikan mobil, zaman Nabi Yusuf itu belum ada mobil, ya kan, jadi rancu kan, seperti itu. Jadi ketika memahami al-musawwirun juga memahami kapan kata ini turun, konteksnya bagaimana, kan seperti itu. Kalau tidak nanti kita akan bisa salah paham, dan ini cara-cara menafsirkan seperti ini dibutuhkan usul fikih. Kalau tanpa usul fikih nanti tafsirannya terjebaknya kemana-mana. Nah ini orang-orang Khawarij al-Asr ini, Khawarij modern ini, mereka cenderung untuk tidak mau menggunakan usul fikih. Sesungguhnya kalau kita melihat di dalam sejarah Islam modern ini, mulai munculnya radikalisme yang sangat kencang ini itu sejak tahun 40-an, ya kan, 40-an, tetapi kemudian 50-an menguat ketika ya mungkin ikhwan muslimin, ya kan, dikhianati oleh rekannya atau oleh pemerintah, sehingga mereka yang dibunuh, Hasan al-Banna sendiri juga dibunuh, ya kan. Kemudian Said Qutb dipenjara. Nah di penjara inilah Said Qutb ini sesungguhnya yang cukup kencang, karena beliaulah yang kemudian menulis buku namanya Ma'alim fit Thoriq. Ma'alim fit Thoriq itu membagi masyarakat menjadi dua.
Kalau nggak Muslim ya kafir. Nah, kan bahaya nih. Kalau nggak Muslim, kafir. Dan masyarakat itu seperti itu. Dari ma'alim fitoriknya itulah kemudian muncul istilah tauhid hakimiyah. Hakimiyah. La hukma illa lillah itu. Jadi kan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ada namanya tauhid hakimiyah. Dari ma'alim fitorik ini kemudian diterjemahkan atau dipraktekkan oleh Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Aiman Adz-Dzahiri. Aiman Dzahiri. Kemudian dari Aiman Dzahiri ini berkembang kemana-mana, termasuk nanti ke ISIS, ke Ansar Baitul Maqdis, kemudian ke siapa namanya itu macam-macam. Kalau Al-Qaeda yang dipimpin oleh siapa Bin Laden itu sebenarnya agak lain. Dia agak berbeda dengan JI, agak berbeda dengan Ansar Baitul Maqdis, agak berbeda dengan ISIS, termasuk beda juga dengan jamaah apa namanya apa istilahnya itu takfiriyah. Kalau Al-Qaeda ini dia aslinya kan Bin Laden yang diriin. Bin Laden itu awalnya apa namanya? Bin Laden ini awalnya didikan Amerika, kemudian di Pakistan untuk apa namanya? Untuk menyusun kekuatan mengalahkan Rusia atau Uni Soviet yang menjajah Afghanistan ya kan. Tapi kemudian setelah berhasil disingkirkan, Afghanistan merdeka, malah kemudian Bin Ladennya diburu-buru oleh Amerika ya kan. Akhirnya karena diburu itulah kemudian dia menyusun kekuatan membentuk Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sebenarnya nama kelompoknya Bin Laden yang untuk mengusir apa namanya Rusia atau mengusir tentara Uni Soviet di Afghanistan itu sesungguhnya. Tapi ketika sudah selesai mestinya sudah bubar. Tapi ketika sudah bubar Bin Laden diburu Amerika, ya udah digerakkan lagi lah oleh Bin Laden sehingga Al-Qaeda ini marahnya kepada Amerika dan yang dibom adalah semua yang terkait dengan Amerika. Kalau nggak kedutaan, ya apa namanya konsulat, jenderal ataupun kapal Amerika dan Al-Qaeda itu tidak pernah membom memusuhi negara atau pemerintahan Muslim. Tidak pernah. Ini berbeda dengan JI, berbeda dengan ISIS, berbeda dengan yang mereka itu justru menganggap pemerintahan yang Muslim itu sendiri karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dianggap kafir, ya kan? Nah, ini berbeda. Kalau Al-Qaeda dia lebih kepada maslahat menyerang Barat, menyerang Yahudi. Maka sering sekali kalau kita melihat video-video Bin Laden itu, video-videonya ya yang diserang mesti Amerika, bukan pemerintah Islam, mesti Amerika itu. Ya, karena memang gerakan awalnya seperti itu. Dia itu benci sama Amerika karena dia dikhianati sendiri sama Amerika. Dididik sama Amerika, setelah itu malah justru dia diburu oleh Amerika. Akhirnya dia manfaatkanlah gerakan Al-Qaeda yang sudah dibangun, dilatih oleh Amerika itu untuk menyerang Amerika. Sehingga ini senjata makan tuan sebenarnya. Itu apa namanya cetak birunya, gerakan-gerakan awal itu sesungguhnya dari kitab Ma'alim Fitorik karya Sayyid Qutb yang dimana dia itu sekadar memisahkan masyarakat mana masyarakat Muslim, mana masyarakat jahiliyah. Kalau enggak jahiliyah ya Muslim. Kemudian pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam namanya pemerintah yang tauhid. Pemerintah yang tauhid. Kalau kita membuka kitab-kitab kuning seperti kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan Darul Islam dan Darul Kufri, yang dimaksud dengan Darul Islam itu bukan hanya pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara sempurna, tetapi negara yang melindungi umat Islam untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam, maka dia disebut dengan Darul Islam. Atau bahkan negara yang mayoritas penduduknya itu masyarakatnya Muslim itu termasuk Darul Islam. Bahkan pemerintah yang apa namanya itu menerapkan hukum Islam secara juz'i, secara partikular pun disebut sebagai negara Islam. Maka Indonesia, negara yang masih membolehkan kita sholat, yang bahkan ada undang-undang haji, ada undang-undang wakaf, ya kan, ada undang-undang zakat dan sebagainya itu, ada undang-undang produk halal. Ini adalah Darul Islam, bukan Darul Kufri, ya kan. Adapun sistem, bolehlah Indonesia itu menggunakan apa namanya, menggunakan demokrasi, itu tidak ada menjadi persoalan. Tetapi prinsip utamanya adalah bahwa Indonesia itu menghormati umat Islam, bahkan mengakomodir sebagian hukum Islam. Oleh karena itu termasuk dengan istilah Darul Islam, bukan Darul Kufri. Termasuk juga negara-negara
Islam lainnya seperti halnya Mesir dan sebagainya itu, Mesir, Saudi dan sebagainya ini, meskipun mereka tidak menerapkan hukum Islam secara sempurna, tetapi dengan standar yang diletakkan oleh para ulama kita itu, maka ini masih masuk ke dalam Darul Islam. Implikasinya ketika ia masuk ke dalam Darul Islam adalah kita tidak boleh memerangi pemerintah, kita tidak boleh khuruj minal imam, keluar dari pemerintah, karena ini masih Darul Islam. Berbeda dengan Khawarij, di mana pemerintahan Islam itu sering sekali dianggap sebagai Darul Kufri. Bahkan mereka yang menganut demokrasi itu sering dianggap pengikut Tohut. Mereka yang menggunakan demokrasi itu Tohut. Nah, ini kan persoalan ini. Padahal kalau kita merujuk ke kitab kuning tidak seperti itu. Demokrasi ataupun kerajaan ataupun pemilihan sistem syura atau apapun itu semuanya sekadar sarana, semuanya sekadar saranya. Inti utamanya adalah al-imamah, ada pemimpin dan ada yang menjaga hukum-hukum Islam. Karena sesungguhnya kepemimpinan dalam Islam itu punya tujuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Syariah, atau di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun bisa dibuka juga, ataupun juga bisa dibuka dalam kitabnya Al-Mawardi Al-Ahkam Al-Sultaniyah, di mana tujuan daripada sebuah negara Islam adalah menjaga dunia dan agama, menjaga dunia dan agama. Dunia ini yang dimaksud dengan dunia adalah terkait dengan maslahat orang banyak, terkait dengan kebutuhan masyarakat supaya bisa sejahtera. Juga ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan pidana atau perdata, itu ketika ada persoalan antar sama masyarakat bisa diselesaikan di pengadilan. Ini adalah diantaranya menjaga dunia supaya masyarakat itu sejahtera. Adapun menjaga agama, agar agama itu ada dua, bisa tetap eksis ataupun tidak punah. Jadi menjaga agama min haitsu wujudihi atau min haitsu adamihi. Agama tetap eksis agar tetap ada kita tetap bisa berdakwah, orang bisa sholat, zakat bisa ditunaikan, haji bisa ditunaikan, ya kan, puasa bisa dijalankan, juga supaya ketika ada musuh yang menyerang dunia Islam, umat Islam bisa melawannya, bisa ikut berjihad fisabilillah. Jadi setidaknya demikian poin-poin pemikiran daripada kaum Khawarij, baik Khawarij zaman dulu maupun Khawarij zaman sekarang. Untuk kasus Suriah dan kasus Irak ini sesungguhnya persoalannya juga sangat kompleks. Selain daripada tadi adalah kelompok-kelompok Khawarij modern itu yang sangat kencang, sangat radikal, itu juga persoalan geopolitik Timur Tengah yang memang runyam. Turki mendukung kelompok oposisi, kan? Sementara Iran mendukung pemerintah, Rusia mendukung pemerintah, ya kan? Negara-negara lain, Saudi dan lain sebagainya mendukung oposisi, ya kan? Belum lagi nanti Amerika yang ikut turun tangan, Amerika mendukung oposisi. Jadi persoalannya kacau, krodit, semuanya ada, internal ada, eksternal ada. Karena sesungguhnya mereka tidak ingin Timur Tengah ini bersatu, Timur Tengah ini rukun, karena kalau Timur Tengah rukun, yang diuntungkan adalah Israel. Padahal kalau kita melihat bendera Israel itu, benderanya putih mulus, di tengahnya ada gambar Daud, di atasnya itu Jared, di bawahnya Jared. Gambar Daud itu maksudnya bintang Daud itu adalah wilayah Israel, itu wilayah dari Sungai Efrat, ya kan, dari Irak sampai Sungai Nil, Mesir. Itu keinginan ambisi daripada Israel. Jadi ingin menguasai seluruh Timur Tengah. Nah, kalau umpamanya Timur Tengah bersatu, maka yang diuntungkan adalah Israel. Kita tahu sendiri, lobby Israel ini sangat kuat. Di Amerika lobby Yahudi sangat kuat. Siapapun yang ingin menjadi presiden Amerika harus mendapat dukungan dari Zionis, ya kan? Zionis orang Yahudi. Kalau enggak akan terpilih, karena yang menguasai media, yang menguasai ekonomi, yang menguasai semua di sana itu politik, itu ya orang Yahudi. Meskipun Yahudi hanya sedikit, tetapi mereka menguasai semuanya. Karena mereka menguasai lobby itulah, maka siapapun yang menjadi presiden Amerika harus sesuai dengan restunya Israel, ya kan? Kemudian kalau sudah menjadi presiden, otomatis dia juga harus mengikuti kepentingan Israel. Ya, di antaranya yang berada di Timur Tengah ini, dan Timur Tengah kan Islam, tidak bisa dipisahkan antara Islam dan Timur Tengah. Jadi memang kredit sekali. Di Suriah, Irak itu persoalan internal iya, umat Islam yang seperti itu ada yang merasa paling benar sendiri sehingga ngebom sana sini, ya kan. Satu sisi ada kepentingan Barat yang memanfaatkan mereka
untuk mengacaukan dunia Islam, membuat umat Islam itu perang dari dalam, sehingga umat Islam hancur dengan sendirinya tanpa campur tangan Israel. Israel cuma tenang-tenang aja ngelihat dari jauh, tepuk tangan ya kan, umat Islam udah perang sendiri-sendiri ya kan. Padahal sebelumnya itu Irak sebelumnya zaman Saddam Hussein itu kuat ya kan. Tapi kemudian sebagian pemerintah Saudi ternyata nggak serak dengan Saddam ya kan. Akhirnya Saddam turun. Setelah turun ya sekarang di koalisi A ya kan. Ya seperti itulah. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Baik, kami cukupkan. Untuk selanjutnya kita dialog. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Wahyudi kami sampaikan atas pemaparan materi di pertemuan yang ke-6 kali ini. Ya, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit beliau telah berbicara, telah menyampaikan terkait masalah Khawarij yang merupakan pembahasan firqah dalam akidah Islam setelah membahas tentang Syiah, yang itu juga berkaitan dengan pengikut Syiah yang kemudian dia membetot dan kemudian membuat mazhab pemikiran sendiri yang akhirnya sebagaimana kita tahu sekarang terkenal dengan takfiri. Begitu juga beliau menyinggung masalah tauhid hakimiyah, di samping ada tauhid yang lain yang sudah sempat disinggung di awal, yang dimana intinya la hukma illa hukmallah, yang kemudian itu indikasinya sangat berbahaya gitu, karena itu akan membawa kepada konsekuensi-konsekuensi yang tidak sederhana. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Pada kali ini sudah beberapa pertanyaan masuk, akan kita mungkin coba sampaikan satu persatu, sambil nanti jika ada ustadz-ustadzah atau rekan-rekan lain yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa mengangkat fitur raise hand untuk kemudian menyampaikan pertanyaannya secara langsung, juga dipersilahkan. Baik, pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Ustadz dari Muhammad Umar, jika ideologi sekuler yang menumpang pada sistem demokrasi ini adalah wasilah, maka bagaimana memahami kaidah al-wasilatu ilal haram fahuwa mahrumun, dengan catatan kalau memang demokrasi itu dikatakan sesuatu yang sekuler. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil tarjih Muhammadiyah terhadap bisyarah Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini karena dua pertanyaan mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik. Pertama terkait dengan ideologi sekuler ya kan. Kalau memang untuk menerapkan hukum Islam secara kafah ini memang sejak terjadi imperialisme Barat itu butuh perjuangan yang sangat berat. Bahkan ketika awal pembentukan Republik Indonesia sendiri, BPUPKI melakukan rapat dan pada akhirnya umat Islam harus mengalah dengan mencoret 7 kata itu ya kan. Tapi sesungguhnya gini, demokrasi itu sesungguhnya kan sarana, apakah itu sarana kepada keharaman? Belum tentu. Karena kan demokrasi itu nanti sistemnya kan sistem yang paling banyak di parlemen, yang paling kuat di parlemen, dia yang akan membuat kebijakan. Turki itu sekuler, tetapi karena Islamisnya kuat, Islamiyunnya kuat ya kan. Sekarang naik itu orang Islamiyun. Bahkan kekuatan Islamnya di Turki luar biasa gitu. Di Indonesia maunya lah, di negara kita aja lah. Kita sudah, umat Islam sudah menggolkan beberapa undang-undang ya kan, undang-undang yang terkait dengan hukum Islam. Sudah banyak itu dari sistem demokrasi itu. Di antaranya apa? Terkait hukum perdata ya kan, terkait hukum pernikahan, kemudian waris dan sebagainya itu sudah diakomodir ya kan. Jaminan produk halal, undang-undang tentang zakat dan lain sebagainya. Sudah banyak itu. Dan untuk haji diakomodir, ada aturan khusus sehingga haji di Indonesia ini dianggap haji yang paling tertib. Ya tergantung kita aja bagaimana partai politik itu mampu menggait umat Islam, menggait masyarakat sehingga dia bisa mendapatkan dukungan terbanyak. Kalau dia bisa bisa mendapat dukungan terbanyak, maka dia bisa bermanuver di parlemen. Tetapi kalau masyarakatnya ini nggak mendukung, ya gimana lagi? Ini kan berarti kan tergantung kesiapan kita. Jadi ketika masyarakatnya itu belum siap, artinya melihat Islam itu musuh gitu, itu kita introspeksi diri.
Kenapa ya umpamanya masyarakat Indonesia yang katanya 87% Muslim, tetapi mereka kok takut sama Islam? Ya ini kita yang memproteksi sebagai seorang dai umpamanya kan, sebagai seorang ulama kita harus tanya ke diri kita. Apa ya? Mereka kan Muslim, tapi mengapa kok mereka itu fobia dengan hukum Islam? Nah, ini berarti tantangan dakwah itu. Ketika kita mampu memahamkan ini kepada masyarakat, dan masyarakat itu paham bahwa hukum Islam itu sangat mulia, disitulah mereka akan memilih anggota parlemen dari orang-orang yang punya komitmen terhadap Islam. Ketika yang di parlemen ini adalah orang-orang yang komitmen terhadap hukum Islam, tentu mereka akan menyuarakan umat Islam. Nah, tentu ketika pemilihan pilkada ya kan, atau pemilihan presiden, mereka akan memilih orang-orang yang mendukung terhadap kepentingan umat Islam. Tetapi kalau justru ketika umat Islam itu mayoritas, tetapi yang terpilih adalah orang-orang yang tidak pro dengan hukum Islam, kita sebagai dai tanda tanya, ada apa umat ini? Mengapa umat ini kok fobia dengan hukum Islam? Ini harus dirinci. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti langkah dakwah kita ini masih kurang. Kita harus lebih bergerilya memahamkan kepada umat supaya mereka paham dengan hukum Islam. Kita tahu ya, yang namanya hukum Islam itu kan periodik. Tidak langsung. 23 tahun Rasulullah SAW untuk menerapkan hukum Islam itu. Selama beliau menjadi nabi sampai kemudian beliau wafat, itu nggak langsung sekali, tapi pelan-pelan. Di antara pelan-pelannya ya dengan memahamkan terhadap hukum Islam kepada masyarakat. Dan hukum Islam ini jangan dianggap bahwa hukum Islam itu hanya soal kisos, soal hudud saja. Hukum Islam itu syamil mutakamil. Peraturan lalu lintas itu juga hukum Islam. Karena peraturan lalu lintas itu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa manusia itu termasuk dalam maqasid syariah. Maqasid syariah yaitu hifdzun nafs. Maka peraturan lalu lintas itu yaitu hukum Islam gitu. Penipuan mereka yang harus ini atau tentang hukum komunikasi atau lain-lain itu banyak sekali hukum Islam, hanya namanya mungkin bukan hukum Islam, tetapi itu sesungguhnya prinsipnya adalah hukum Islam. Jadi al-wasilah ilal haram ini enggak juga itu. Kita tidak menggunakan kaidah ini, tetapi yang kita gunakan adalah layutrokuluh, itu yang kita gunakan kaidah ini. Sesuatu yang tidak dapat kita capai semuanya, tidak kemudian kita tinggalkan semuanya. Coba umpamanya kita mengatakan umat Islam boikot pemilu, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah mereka yang akan di parlemen adalah orang-orang yang tidak pro terhadap umat Islam. Yang rugi siapa? Yang rugi umat Islam sendiri. Maka kaidah yang kita pakai apa? Layutrokuluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai semuanya, tidak kemudian kita tinggalkan semuanya. Kita tetap melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua terkait dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ini sering sekali ditanyakan ya. Sejak kita melakukan halakoh ini, hampir setiap halakoh itu ada selalu yang menanyakan tentang Imam Mahdi. Memang terkait hadis Imam Mahdi ini khilaf ya. Ada yang sampai mengatakan mutawatir malah. Saking banyaknya riwayat, sampai ada yang mengatakan Imam Mahdi itu mutawatir. Yang jelas di putusan itu belum ada, tapi ada di fatwa tarjih. Ada di fatwa tarjih. Intinya dan ini masih mukhtalaf fihi ya kan. Masih terjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Intinya karena hadisnya sangat banyak, mungkin kita percaya bahwa Imam Mahdi itu akan datang kelak, tetapi modelnya bagaimana kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis-hadisnya itu kan katanya Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Kalau versi Ahlus Sunnah dia akan muncul dari keturunan Rasulullah, dari Habib lah gampangnya itu, dari Habib. Nah, namanya Muhammad, bapaknya Muhammad bin Abdullah. Kalau versi Syiah nanti dia itu akan muncul dari siapa namanya itu Imam Syiah yang ke-12 yang gaib. Imam Syiah yang ke-12 yang gaib itulah itu Imam Mahdi, karena dia sekarang itu sudah gaib pergi kemana ya kan, dan beliau itu katanya belum meninggal dan akan turun di akhir zaman. Itu kalau menurut versi Syiah, tetapi versi Ahlus Sunnah tidak. Itu Imam Mahdi itu nanti akan ada di akhir zaman, yang akan datang bersama Nabi Isa nanti memerangi Dajjal ya kan, di mana Imam Mahdi ini akan membawa keadilan dan kesejahteraan. Hadisnya sangat banyak memang, dan sampai ada yang mengatakan mutawatir. Ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz Wahyudi yang telah menjawab pertanyaan pertama. Beberapa pertanyaan terus masuk. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz.
Abdurrahim, saya Abdullah dari Tanjung Anom. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Pertama, apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan orang yang berpaham Khawarij al-Asr ini atau neo-Khawarij? Yang kedua, jika merujuk kitab Milal wa Nihal karya Imam Asy-Syahrastani, bagaimana dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa di antara ciri mereka adalah kepalanya gundul. Mohon konfirmasi dan penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz, dua pertanyaan ini. Memang agak sulit menyikapi Khawarij ini. Memang repot ya. Karena mereka itu apa ya? Mereka itu punya doktrin. Ketika mereka punya santri juga santri itu didoktrin gitu. Didoktrin dan bahasanya itu kasar sekali. Dikit-dikit mengatakan naudzubillah kafir, tahu-tahu kafir. Mereka yang tidak mau nge-share tulisan ini kafir. Mereka yang nggak mau nge-share tulisan ini tidak beriman. Masa cuma tidak nge-share tulisan aja dianggap nggak beriman? Ya kan? Ini kadang agak miris juga nih. Dan ketika kita berdebat dan mereka itu kaku sekali karena mereka ini hadisnya begini ya begini gitu. Ketika kita gunakan ilmu ushul fikih, kita gunakan asbabun nuzul, gunakan nggak mempan karena mereka menurut mereka ini hadisnya begini ya begini gitu. Sangat tekstual. Akhirnya kalau menghadapi mereka ya lebih baik nggak usah berdebat lah. Itu aja. Mereka ngomong apa dengerin aja lah. Itu kalau menurut saya. Tapi yang lain bisa berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya sendiri cenderung kalau ada diskusi-diskusi di grup mereka sangat kencang keras sekali terhadap demokrasi, terhadap pemerintahan, dianggap tauhid dan sebagainya itu saya baca aja lah, nggak pernah saya tanggapin karena andipun kita tanggapin hampir tidak ngaruh, hampir tidak berpengaruh karena mereka tetap akan ngeyel terhadap pendapat mereka. Yang pertama, yang kedua terkait ciri-ciri ya ciri-cirinya itu memang macam-macam ya kan, tetapi jangan kemudian karena ada orang botak kemudian wah kamu Khawarij itu kan repot. Nah, itu tidak mutlak lah. Ini ciri-cirinya itu tidak mutlak. Ciri-cirinya itu lebih pada dilihat dari sisi pemikirannya. Pemikirannya yang kencang, yang keras, yang tidak mudah, tidak bisa membedakan persoalan usul dan furu', tidak bisa membedakan antara persoalan akidah dan persoalan fikih. Jadi campur aduk enggak karu-karuan. Orangnya tekstual. Bahkan ada juga yang mereka itu ternyata enggak, kalau di tanah air ya kan, kadang mereka itu nggak bisa bahasa Arab itu kan. Ini lebih parah lagi pakai Quran terjemahan, tapi hadis terjemahan, tetapi ngeyelnya minta ampun, kan repot. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan tiba-tiba masuk seperti itu. Cuman mungkin Ustaz tadi telah menjelaskan beberapa kali, tapi barangkali bisa disampaikan lagi Ustaz, ada masih di tema yang sama, perbedaan dari Khawarij dan Salafi Wahabi karena mungkin mereka sama-sama memahami agama secara tekstual gitu. Mungkin perbedaan mendasar seperti itu Ustaz. Khawarij ini sama Wahabi mungkin ya memang sama-sama kadang sama-sama agak kenceng ya. Titik persamaannya itu sama-sama agak kenceng, tak sama-sama kadang persoalan fikih masuk ke akidah, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya itu adalah kalau di Wahabi itu sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib tetap, tetapi tidak boleh khuruj. Tidak boleh khuruj atau keluar dari pemerintah. Ya kita kalau beritahu ya karena taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib meskipun dia itu zalim. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan 60 tahun di bawah pemerintahan zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Karena 1 hari tanpa pemimpin itu bisa chaos, bisa terjadi perang saudara yang akibatnya luar biasa. Jadi 1 hari 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Dan mereka mengatakan taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib. Khuruj atau keluar atau memberontak terhadap pemerintah yang sah ini tidak diperkenankan. Ini Wahabi. Tapi kalau Khawarij enggak, mereka kenceng. Pemerintah itu dianggap tauhid, pemerintah itu dianggap kafir. Kita amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dengan kekuatan apapun yang kita miliki. Karena kan setelahnya itu tanda seorang yang beriman itu kan harus amar ma'ruf nahi mungkar ya kan. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apapun yang dia bisa biyadihi
Fa'ilam tasdik fabilisanihi ya kan, fa'ilam tasdik fabiqalbihi. Mereka itu berusaha untuk biadihi dulu. Biadihi. Selama kita itu masih bisa keluar, bisa megang senjata, ya kita biadihi gitu. Maka mereka sering sekali mengkafirkan pemerintahan dan pemerintah itu sering dianggap tohut. Tohut, kafir yang harus dilenyapkan. Ini perbedaannya di sini barangkali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Wahidi atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Fahmi asal Cirebon, izin bertanya Ustaz. Pertama, apa penyebab dan bagaimana penyebaran neo-khawarij ini? Terus kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengcover neo-khawarij di zaman sekarang ini? Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, penyebarannya itu mereka menggunakan beberapa cara. Satu, menggunakan sistem sel. Sistem sel itu adalah seorang pemimpin, dia punya muridnya nggak banyak, katakanlah 20 atau 15, ya kan? Ini dikatur dengan sebaik-baiknya, didoktrin, cuci otak lah gampangnya itu. Nah, nanti si 15 ini, mereka satu orang itu akan gait lagi 5 orang, atau gait lagi 10 orang. Mereka juga akan membuat halakoh, kajian, cuci otak lah kan. Nah, nanti mereka juga akan, setelah jadi, mereka akan gait lagi. Jadi sistemnya itu kayak MLM. Kayak MLM, jaringan. Sifatnya itu seperti jaringan. Dan ini pula yang digunakan oleh Al-Qaeda, yang digunakan oleh JI, kemudian yang digunakan oleh Ansar Baitul Masjid, dan lain sebagainya. Itu mereka semuanya menggunakan sistem jaringan. Karena sistem jaringan ini sulit dideteksi biasanya itu. Dan ketika selnya itu sudah sampai mana, itu kita akan sulit mendeteksi sel lain. Jadi untuk memutus sel itu agak sulit. Maka ketika Al-Qaeda itu pemimpinnya itu meninggal, ya kan, Ben Laden, sel-selnya itu kemana-mana, yang kecil-kecil itu. Makanya ledakan-ledakan dan sebagainya itu masih aja terjadi itu. Karena dia sistem sel, jadi bukan sistem komando. Kalau militer kan komando, satu jenderal ngomong, bawahnya langsung ikut. Tapi kalau sistem sel itu jadi menjadi raja kecil. Saya sudah merasa jadi pemimpin, saya sudah berhak mengurut orang. Nanti dia udah merasa jadi pemimpin, dia ngerukut lagi. Nah, itu sudah menjadi raja kecil. Selnya itu bisa kemana-mana, makanya sulit itu. Itu yang pertama, dengan sistem sel itu. Yang kedua dengan media, jelas ya. Media menulis buku dan sebagainya. Kayak buku-buku yang terkait seperti Ma'alim Fitorik dan sebagainya itu kan cukup kencang itu. Dan itu banyak diterjemahkan juga ke dalam berbagai bahasa dan banyak dibaca orang itu. Jadi media, di buku dan sebagainya. Kemudian, tapi umumnya gerakan mereka itu banyak yang gerakan rahasia sehingga dan pakai iming-iming. Makanya kayak ISIS itu banyak orang Indonesia yang kejebak ya kan, diiming-imingi nanti kalau kamu ke sini kita akan menerapkan hukum Islam, kita akan mendirikan sebuah khilafah di Syam ya kan. Dari khilafah di Syam menggunakan hadis-hadis tentang keutamaan Syam dan sebagainya kan. Sampai di Syam ternyata apa yang disampaikan oleh gerakan ISIS itu tidak seperti dalam kenyataan ya kan, ternyata seperti itu. Akhirnya mereka orang-orang Indonesia banyak ketipu ya kan. Nah, kan repot tadi. Jadi pakai sistem rahasia, pakai memanfaatkan juga channel-channel WhatsApp, grup Telegram itu dimanfaatkan sama mereka. Bisa dimanfaatkan ya, makanya ya agak sulit sebenarnya menghadapi mereka ini. Karena jaringannya itu sel. Kemudian untuk menyikapi mereka. Kalau Al-Azhar itu menggunakan beberapa cara. Dan cara yang paling digunakan oleh Al-Azhar itu adalah dengan menulis buku, banyak buku. Menggunakan sistem tau'iyah. Jadi satu yang di Al-Azhar itu yang digunakan adalah memperkuat pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah dengan membentuk halakoh di Masjid Al-Azhar, memperkuat halakoh di Masjid Al-Azhar, pengajian di Masjid Al-Azhar, kemudian membuat pengajian atau pesantren-pesantren yang diampu oleh para masyayikh Al-Azhar. Itu internal. Jadi menguatkan ideologi ahli sunnah wal jamaah. Supaya mereka itu paham bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah paham yang moderat, yang tidak mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan siapapun yang bersyahadat, percaya dengan rukun Islam dan rukun iman, maka dia adalah seorang muslim dan tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dihalalkan darahnya. Sehingga Syekh Azhar sendiri ketika ada yang meminta fatwa beliau supaya ISIS itu dianggap kafir, menolak, karena ISIS itu meskipun kejamnya kayak apapun dia muslim, tetapi muslim yang asli. Internalnya adalah dengan membentuk halakoh-halakoh seperti itu. Kemudian eksternalnya menggunakan media. Di antara media yang digunakan selain televisi adalah menulis buku. Di antara buku seperti ini, buku ini banyak berjilid-jilid, ini 5 jilid, masih ada buku-buku lain. Itu yang digunakan oleh Al-Azhar dan itu bisa ditiru. Kalau kita ingin menangkal pemikiran
Khawarij, maka yang kita perbanyaklah tau'iyah ataupun irsyadat ataupun pengayaan ataupun pengajian kepada masyarakat bahwa inilah agama Islam itu sangat toleran, dan agama Islam itu melarang kita mudah mengkafirkan kelompok lain. Agama Islam itu atau para ulama kita itu telah membedakan secara jelas mana persoalan fikih, mana persoalan akidah. Juga ada cara istinbatul ahkam, cara menggali hukum, tidak serampangan hanya dengan memahami teks, tetapi ada namanya kaidah usuliyah, kaidah usul fikih yang digunakan sebagai piranti oleh para ulama untuk memahami hak Quran hadis, sehingga muncullah fikih-fikih yang modern, fikih-fikih yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan ijtihad mereka yang menggunakan ilmu usul fikih itu. Nah, ini perlu disadarkan, perlu disampaikan kepada generasi kita, sehingga mereka tidak mudah menerima paham-paham yang datang dari kelompok lain yang sangat radikal. Dan juga sangat penting adalah menguasai medsos. Medsos ini sangat penting. WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, ini sangat penting untuk dikuasai oleh para dai. Karena pemikiran-pemikiran radikal ini banyak sekali muncul dari sana. Seperti ada kemarin saya dapatin juga soal nikob. Nikob ini kan sesungguhnya kan masih khilaf. Tetapi kemudian dia bilang dengan dibuat gambar, ya kan, gambar apa istilahnya itu, orang pakai nikob kemudian ditulisi naudzubillah, saya baru tahu ternyata nikob itu wajib, dan ternyata seluruh wajah itu harus tertutup semua sampai matanya itu harus tertutup. Kalau tidak kita akan masuk neraka atau apalah, dengan ancaman-ancaman yang di situ menegasikan yang lain dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita tidak menguasai media kan agak repot. Maka umat Islam itu, dai-dai kita itu harus menguasai media. WhatsApp, Telegram, Facebook, apalagi Twitter, ya kan, IG, YouTube, itu harus dikuasai. Kalau tidak, yang akan mengisi adalah mereka-mereka, dan yang rugi adalah umat Islam sendiri. Muhammadiyah masih kurang. Muhammadiyah ini belum bisa menguasai media. Ustadz Muhammadiyah yang di YouTube itu masih sangat sedikit. Di Facebook juga masih sedikit. Bahkan tulisan-tulisan keislaman di website saja jarang. Website kita itu kebanyakan ngomong politik. Kalau pengajiannya dibahas tentang politik, kalau Telegram grupnya namanya grup Islam berkemajuan atau Islam Muhammadiyah atau yang dibahas juga tentang politik. Sangat jarang sekali grup Muhammadiyah itu yang isinya pengajian, keislaman, hadis, Quran. Padahal kita jargonnya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tetapi kenyataannya di grup-grup itu diskusinya tentang politik, bukan tentang Quran dan sunnah. Wong mereka suruh baca Quran sunnah juga nggak paham, bahasa Arab juga nggak paham, bagaimana mau rujuk Quran dan sunnah, kan seperti itu. Sehingga ya diskusinya ya diskusi politik semua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jawabannya cukup menarik tadi ya, di antara pesan yang bisa kita ambil harus menguasai media seperti itu. Karena kalau berbicara dari Muhammadiyah sendiri juga ada ya autokritik lah. Harapannya ke depan kita sebagai calon penerus juga bisa memperhatikan hal-hal seperti ini sehingga bisa tidak luput dari perhatian. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Dimas dari asal Gresik. Bagaimana kita menjaga hukum Allah tanpa imarah secara personal Islam? Saya kurang paham maksud imarah ini. Kemudian sekarang saja banyak hukum Allah yang masih belum menjadi manhaj dalam bernegara dan beragama. Kaitannya juga dengan pertanyaan dari Ustaz Abdul. Bagaimana kita memahami Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang bunyinya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mungkin ini satu tema jadi Ustaz bisa langsung dijawab. Baik. Kalau kita baca dalam bukunya Yusuf Qaradawi, saya agak lupa judulnya, Awlawiyatul Harakah Islamiyah atau apa, di situ banyak diterangkan tentang ayat ini. Waman lam yahkum bima anzalallah itu menurut Al-Qaradawi adalah dia zalim, dia kafirun, kafir, tetapi bukan kafir harbi, bukan kafir yang keluar dari Islam, tetapi kafir nikmat atau kafir ingkar terhadap sebagian agama, atau ya kafir nikmat lah sebenarnya, bukan kafir bermakna dia itu keluar dari Islam. Ini perlu digarisbawahi. Bukan berarti kafir dia itu keluar dari Islam. Sama juga seperti halnya hadis Nabi yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat Jumat 4 kali berturut-turut atau 3 kali berturut maka dia kafir, kan? Kafir di sini bukan berarti kafir dia itu keluar dari Islam. Selama dia itu meninggalkan, atau bahkan ada hadis juga mengatakan batasan orang kafir sama orang muslim itu adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat berarti
Nah, intinya dia andai kata seorang itu sholat, meninggalkan sholat itu karena dia masih percaya, tapi karena dia malas, itu nggak kafir. Bukan maksudnya tidak kafir keluar dari Islam, tetapi mungkin dia kafir dari sisi dia ingkar terhadap sebagian atau lalai terhadap hukum Allah. Kalau Qardawi menyebutnya dengan kufur nikmat. Itu ada di dalam, kalau nggak salah di dalam bukunya Aulawiyatul Harakah Islamiyah, bisa dibaca. Di situ ada banyak sekali tafsiran. Jadi bukan kafir yang keluar dari Islam. Kalau itu dianggap kafir keluar dari Islam, konteksnya nanti akan sangat berbahaya. Itu yang disampaikan Qardawi. Yang pertama, yang kedua, hukum Allah di sini saya sampaikan lagi bahwa hukum Islam itu sangat komprehensif. Hukum Islam itu bukan hanya terkait dengan hudud. Berarti kalau dia sudah menerapkan hukum potong tangan, berarti telah menerapkan hukum Islam. Berarti kalau dia telah menerapkan rajam, berarti dia hukum Islam. Tidak. Hukum potong tangan atau rajam itu diterapkan di masyarakat Madinah zaman Rasulullah itu di akhir-akhir. Tetapi 13 tahun Rasulullah ada di Mekah, itu belum pernah ada ayat rajam, belum pernah ada ayat potong tangan. Yang ditanamkan adalah masalah akhlak, yang ditanamkan bagaimana kita berderma, bagaimana kita menyantuni orang fakir miskin, bagaimana kita bersilaturahmi, bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga, dan sebagainya. Ketika di Madinah pun tidak langsung, bahkan syariat puasa pun tidak langsung, tetapi pada tahun 2 Hijriah, bertahap. Dan hukum kisos itu termasuk awakhir. Kemudian yang namanya hukum Islam itu adalah menjaga maqasid syariah yang 5 itu. Hifdzuddin, hifdzu akal, hifdzu nasl, hifdzul ird, ya kan? Satu lagi apa? Hifdzul mal. Selama ini konsep ini itu diterapkan dalam suatu negara, meskipun tidak mengatasnamakan hukum Islam, maka sesungguhnya adalah hukum Islam. Maka yang saya katakan tadi, peraturan lalu lintas itu juga hukum Islam. Peraturan terkait pertanian, terkait dengan apa namanya? Kelangsungan suatu masyarakat, tentang macam-macam, itu semuanya selama itu menjaga hak umat Islam, menjaga hak masyarakat, maka itu hukum Islam. Termasuk umpamanya sekarang peraturan di Jakarta apa PSBB ya, bahwa kita itu harus bekerja di rumah, ya kan, itu juga bagian dari hukum Islam. Meskipun Anies umpamanya tidak pernah mengatakan ini hukum Islam, kita harus bekerja di rumah, karena kalau kita bekerja di luar, jiwa kita akan terkena penyakit, ya kan, kita bisa terkena COVID, maka kita akan sakit, kita akan meninggal. Padahal Allah itu memerintahkan kita hifdzun nafas, ya kan? Anies tidak pernah ngomong begitu, tetapi substansinya kan sama. Maka pelarangan orang Jakarta untuk bekerja di luar, kemudian membatasi pekerjaan, kemudian sudah diperintahkan untuk bekerja di rumah saja, ini juga bagian dari hukum Islam. Jadi jangan sempitkan hukum Islam. Jangan sempitkan. Hukum Islam itu sangat luas. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran hukum-hukum Islam itu tidak tertulis secara soreh. Contoh, wailul lil mutaffifin, ya kan, celaka orang-orang yang menipu timbangan, ya kan. Tetapi hukumannya apa? Tidak disebutkan. Atau tentang sumpah palsu. Sumpah palsu itu ada hukumannya, kan? Itu dosa itu. Tetapi hukumannya apa? Enggak ada dia disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang akan menentukan kadar hukumannya adalah pemerintah. Pemerintah sudah punya aturan, siapa yang melakukan sumpah palsu, hukumannya sekian. Siapa yang melakukan penipuan, hukumannya sekian. Siapa yang melakukan manipulasi, hukumannya sekian. Siapa yang korupsi, hukumannya sekian. Itu sudah ada aturan-aturannya oleh pemerintah, yang membuat pemerintah, dan itu demi menjaga kelangsungan masyarakat. Itu juga bagian dari hukum Islam. Sekali lagi, jangan sempitkan hukum Islam, karena sungguhnya hukum Islam itu sangat luas. Yang kedua terkait malam yahkum tadi, sekali lagi saya katakan bukan kufur dia keluar dari Islam, karena ketika kita menganggap kufur keluar dari Islam, berarti pemerintah itu tidak boleh kita sholat di belakangnya, tidak, nanti anaknya nggak boleh dinikahkan dengan umat Islam, ketika dia meninggal harus dikuburkan di kuburan orang kafir, tidak boleh di kuburan orang Islam. Padahal dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah jelas, siapa yang masih percaya dengan rukun Islam dan dia percaya dengan rukun iman, maka dia adalah Muslim. Kemudian yang ketiga, seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi, yang disebut dengan Darul Islam itu adalah pemerintahan yang masih melindungi rakyatnya untuk melaksanakan hukum Islam. Apalagi kemudian sebagian hukum diakomodir pemerintah. Wong melindungi saja itu sudah dianggap Darul Islam.
apalagi mengakomodir, ya kan, meskipun tidak sempurna. Terkait kesempurnaan ini merupakan tugas berat bagi para politisi, ya kan, politisi yang di Senayan, supaya bagaimana hukum-hukum Islam itu semakin banyak diakomodir oleh negara. Yang pasti di Indonesia hukum Islam sudah sangat banyak diakomodir, dan kita berharap kedepannya semakin banyak lagi. Maka yang dibutuhkan adalah tau'iyah. Tau'iyah itu adalah penyadaran kepada masyarakat supaya mereka tidak fobia dengan hukum Islam. Perlu kita sadarkan bahwa hukum Islam juga tidak sempit tetapi sangat luas. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas jawabannya, cukup menarik seperti itu ya, karena ya mau tidak mau kita pun mungkin sering bertanya-tanya terhadap diri sendiri, dan mungkin ini juga pertanyaan yang sering diajukan gitu terkait masalah wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Ternyata ada ya yang dimaksud dari kafir itu yang seperti apa memang harus diperhatikan. Terus hukum Islam itu maknanya apa juga memang tidak bisa dipahami secara sempit sebagaimana Ustadz Wahyudi tadi sampaikan. Artinya memang kalau misalnya Al-Quran itu mau dipahami secara tekstual atau mungkin secara rujuk mubasyaratan, secara langsung merujuk, ya sekilas kita memahami kalau nggak berhukum dengan hukum Allah, hukum Islam berarti kafir dong. Tapi kan ternyata nggak sesederhana atau nggak sesempit itu. Karena memang untuk memahami Al-Quran juga dibutuhkan banyak perangkat gitu. Ada ilmu ushul fikih, ilmu bahasa, dan segala macam. Terus untuk selanjutnya pertanyaan dari Dwi, asal dari Madura. Mohon penjelasannya Ustadz terkait salah satu Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Abdul Razik, yang pada sekitar tahun 1925 pernah menulis buku yang berjudul tentang Islam dan prinsip-prinsip hukum. Di antara pernyataan beliau di buku tersebut adalah Islam adalah agama saja dan bukan berkaitan dengan urusan negara. Jazakallah khairan. Karena menarik juga ini berkaitan dengan khilafah seperti itu yang tidak jauh dari pembahasan kita tadi. Silakan Ustaz. Imam Abdul Razik menulis buku judulnya Islam wa Usulul Hukmi. Islam wa Usulul Hukmi. Kemudian dikantar oleh As-Sanhuri tahun 25 ya. As-Sanhuri menulis buku judulnya Usulul Hukmi fil Islam. Usulul Hukmi fil Islam itu mengkantar bukunya Ali Abdul Razik, Islam wa Usulul Hukmi. Memang waktu itu gempar dunia Islam karena tahun 1924 waktu itu Kamal Atatürk mengcancel khilafah Islamiyah. Kemudian umat Islam waktu itu rapat berkali-kali baik di Mekah ataupun di Kairo supaya umat Islam itu kembali mempunyai khalifah, dan itu dibantu oleh Inggris karena Inggris juga punya kepentingan supaya umat Islam itu satu, karena Inggris ingin menguasai dunia Islam itu secara lebih simpel, nggak perlu satu-satu potongan-potongan negara Islam kecil-kecil, tetapi satu negara langsung dia kuasai gitu kan. Nah, tapi berkali-kali rapat konferensi baik di Kairo ataupun di Saudi mengalami jalan buntu. Tiba-tiba saja tahun 1925, setahun setelah khilafah Islamiyah di cancel, Ali Abdul Razik menulis buku Usul Islam wa Usul Hukmi, di mana dia mengatakan tidak ada hubungannya antara Islam dan negara. Ini membuat gempar dunia Islam pada waktu itu. Meskipun kemudian tahun 1926 juga diadakan konferensi-konferensi internasional terkait dengan khilafah Islamiyah, itu tetap akhirnya gagal, dan buku ini tersebar di mana-mana. Kemudian banyak dijadikan pijakan oleh banyak negara Islam bahwasanya Islam itu tidak ada hubungannya dengan negara. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah terkait pemerintahan Islam ini di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia masih masuk furu' fikih, sehingga andai pun Ali Abdul Razik mengatakan demikian, dia tetap Muslim, karena ini hanya terkait bahasan furu' fikih, meskipun sesungguhnya sangat penting, sangat substansial, karena ini terkait dengan kelangsungan negara Islam, tetapi ini benar-benar menggetarkan itu. Nah, tahun 1956 itulah kemudian As-Sanhuri menulis buku Usul Hukmi fil Islam, dan setelah itu banyak sekali buku-buku yang mengantar tentang pemikiran-pemikiran As-Sanhuri. Kalau ditinjau sekarang memang pro kontranya akhirnya luar biasa. Sehingga tahun 1972 sendiri ya kan, Nur Khalis Majid sempat mencetuskan Islam yes, partai Islam no, ya kan? Islam yes, partai Islam no di Indonesia. Ya ini ya mirip-mirip lah dengan apa yang disampaikan oleh Ali Abdul Razik tahun 1925. Perdebatan ini juga berlangsung juga zaman tahun 40-an kan, tahun 40-an atau tahun 45 ketika Indonesia baru mau merdeka, BPPKI bermusyawarah antara kaum nasionalis dengan kaum Islamis ya kan.
Itu luar biasa perdebatan, apalagi kemudian pemilu 55 antara PKI sama Masyumi. Oh, PKI yang anti agama ya kan, makin ramai lagi. Tapi memang perdebatan ini sangat panjang dan sampai sekarang juga masih. Tetapi kalau saya sendiri melihat memang sejak khilafah Islamiyah ini runtuh, umat Islam tidak punya satu pemimpin seluruh negara Islam yang itu mampu menyatukan dunia Islam. Ini juga sebenarnya menyedihkan ya kan. Dulu ketika ada Turki Utsmani, meskipun sistemnya kerajaan ya kan, tetapi setidaknya ada payung, ada satu negara yang ada satu pemimpin yang dapat dijadikan rujukan. Mesir ini, satu negara Mesir itu dulu zaman Turki Utsmani ini bukan negara, ini provinsi Mesir. Irak itu ya provinsi Irak, bukan negara Irak. Hijaz itu ya provinsi Hijaz, bukan negara Hijaz. Jadi provinsi sekarang menjadi negara kecil-kecil, Qatar yang kecil, Bahrain yang kecil, Emirat yang kecil, ya kan, Kuwait yang sangat kecil jadi negara sendiri-sendiri. Dulu itu mas satu provinsi nggak nyampe itu, ada beberapa wilayah yang itu satu provinsi ya kan, itu memang sangat menyedihkan lah, sangat menyedihkan. Tetapi intinya menyikapi buku Abdul Razik itu sekarang sudah banyak mengkantar dan nampaknya bukunya Ali Abdul Razik itu sudah ditinggal masa. Karena ternyata belakangan ini justru yang menguat bukan sekuler, tetapi yang Islamiun. Di mana-mana itu Islamiun menguat. Bahkan ekonomi Islam itu kan bukan hanya terkait politik, tetapi terkait dengan ekonomi. Di mana-mana jurusan politik, ekonomi Islam itu di mana-mana menjamur. Ekonomi Islam itu sampai di Barat pun menjamur gitu, tidak hanya di dunia Islam. Jadi Islam itu kan tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi dan lain sebagainya, kemasyarakatan dan sebagainya. Jurusan politik Islam juga sudah mulai muncul. UMY sendiri punya kan jurusan politik Islam di S3-nya. Nah, itu juga perlu pengajian lah, luar biasa lah. Artinya kita selalu optimis bahwasanya kajian politik Islam itu juga akan semakin subur dan kantor-kantor terhadap apa yang ditulis oleh Ali Abdul Razik juga sangat banyak. Muhammad Imam Rosdi juga mengantar dan bahkan mengangkat tema dari jadi dia itu mengangkat pemikiran dari Mu'tazilah untuk kemudian dikontekskan dengan konteks kontemporer dan pada prinsipnya dia itu mengkantar pemikiran Ali Abdul Razik bahwasanya zaman dulu seperti ini loh, Mu'tazilah aja punya pemikiran politik yang sangat bagus seperti ini. Itu judul bukunya itu Falsafatul Hukmi fil Islam kalau masalah. Punya Muhammad Imarah, bukunya sangat tebal, ada 400 halaman. Itu bisa ke sana. Itu juga kantar balik juga terhadap pemikiran Ali Abdul Razik. Wallahu a'lam. Tamam, jazakumullah khairan Ustaz Wahyu di atas pertanyaannya tadi. Sebelum lanjut ke satu pertanyaan terakhir, sepertinya sempat ada yang bertanya ya secara sekilas seperti itu Ustaz. Karena tadi berbicara tentang masalah khilafah, terus kemudian juga saat ini mungkin kita belakangan tidak melihat sejak Turki Utsmani runtuh ada sebuah kepemimpinan Islam di bawah satu payung dan itu juga suatu hal yang menyedihkan seperti itu. Tadi ada pertanyaan, nah apakah sebetulnya persatuan umat Islam itu sesuatu yang mungkin akan terjadi, apakah itu hanya ataukah itu hanya sebatas ya angan-angan ketika kita melihat ya apa yang terjadi dengan Islam dan dunia politik belakangan ini Ustaz, kira-kira seperti apa? Insya Allah, kalau saya optimis lah, insya Allah, karena sejarah juga membuktikan bahwa Islam itu bisa bersatu dan hadis Rasul mengatakan suatu saat nanti umat Islam itu akan menguasai Barat dan Timur sebelum akhir zaman. Umat Islam itu kelak akan menguasai Barat dan Timur. Jadi kita optimis bahwa kita itu akan bersatu. Fatrah antara zaman Abbasiyah dan Utsmaniyah itu 100 tahun. 100 tahun itu umat Islam itu terpecah menjadi dua wilayah, negara kecil-kecil, mamalik. Mesir ada, Syam ada, Irak ada. Ya seperti sekarang ini. Jadi umat Islam itu kecil-kecil. Wilayah. Tapi kemudian siapa sangka di Turki sana kemudian muncul seorang yang ortohul yang bisa menyatukan dunia Islam ya kan, dan berada di bawah payung kekuasaan luar biasa. Meskipun tidak seluruh dunia Islam di zaman Turki Utsmani itu, tidak semua dunia Islam itu menjadi bagian dari Turki Utsmani ya kan, karena seperti India, Indonesia sendiri secara struktural juga tidak masuk Turki Utsmani. Indonesia tidak pernah di bawah Turki Utsmani. Jadi tetapi secara spiritual masyarakat Indonesia atau kerajaan-kerajaan Indonesia itu mengakui Turki Utsmani sebagai penguasa lah, sebagai negara superpower atau sebagai negara yang melindungi umat Islam. Tetapi secara struktur tidak ada hubungan sama sekali antara khilafah Turki Utsmani dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah hierarki itu nggak ada. Kalau Mesir benar, kalau Mesir memang ada hubungan hierarki karena Mesir itu masih
provinsinya, masih provinsi daripada Turki Utsmani. Intinya persatuan umat Islam itu masih sangat mungkin kalau Hasan Huri di dalam bukunya tadi yang saya bilang Usulul Hukmi fi Islam, ya kan? Dalam bukunya Usulul Hukmi fi Islam dia mengatakan bahwa umat Islam itu bisa mempunyai peraturan sistem penyatuan negara Islam yang kemudian terwujud dengan negara OKI, ya kan? Kemudian ada OKI. OKI ini yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk sebuah khilafah Islamiyah, istilahnya gitu. Dan cuman nanti pemimpinnya itu bisa bergilir, katakanlah Mesir 3 tahun, pindah kemana 3 tahun, Indonesia pindah kemana 3 tahun, dengan mencontek Uni Eropa. Nanti mata uang bersama, ekonomi bersama, politik luar negeri bersama, parlemen bersama, ya kan, seperti itu. Itu impiannya Hasan Huri tahun 1956. Tapi sampai sekarang belum terwujud karena sesama negara UKI sendiri ternyata eker-ekeran, ya kan. Sesama negara UKI sendiri ternyata masih sering kelahi. Nah, tetapi kalau mimpi Hasan Huri itu bisa memanfaatkan itu. Eropa itu bersatu tanpa dengan kekuatan senjata, ya kan, tanpa perang untuk menguasai negara lain, karena waktu perang dunia II itu malah hancur-hancuran. Tetapi mereka kemudian tahun 56 nggak salah ya, dalam Maastricht apa istilahnya itu, membentuk Uni Eropa, di mana Uni Eropa itu sekarang sudah hampir seperti satu negara itu, karena mereka punya mata uang euro, mata uang tunggal, punya ekonomi bersama, punya parlemen bersama, ya kan. Jadi ketika diplomasi keluar pun bisa atas nama Uni Eropa gitu. Nah, dunia Islam sesungguhnya bisa seperti itu yang diimpikan oleh Hasan Huri. Karena kalau umat Islam itu bisa bersama seperti itu, ekonomi bersama, mata uang bersama, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Umat Islam itu sesungguhnya tidak membutuhkan yang lain. Andai kata diembargo pun, itu umat Islam sudah bisa hidup dengan dirinya sendiri. Karena yang di dalam bumi itu ada semua di dunia Islam, yang di atas bumi itu ada semua di dunia Islam. Pertanian apa semua ada di dunia Islam. Minyak, besi, apapun ada di dunia Islam. Sehingga ketika umat Islam itu bisa saling membantu, bisa saling kerjasama, ekonomi bersama, politik bersama, itu akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat yang tidak mungkin dikalahkan oleh manapun. Mudah-mudahan, insya Allah harapan itu masih ada. Dan dalam hadis Imam Mahdi itu kan kalau kita lihat nanti Imam Mahdi akan menyatukan dunia Islam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tamam, jazakumullah khairan Ustaz Wahyudi atas jawabannya. Saya rasa ini juga menarik ya, sebuah optimisme dalam menatap masa depan kaitannya dengan identitas kita juga selaku seorang muslim yang memang memiliki hasanah keilmuan yang luar biasa dalam Islam itu sendiri. Semoga memang ya harapan itu benar-benar dapat terwujud dan kita sendiri selaku umat Islam setidaknya turut untuk berkontribusi minimal dengan mempelajari budaya dan hasanah Islam itu semaksimal mungkin sebisa kita, seperti itu. Pertanyaan terakhir Ustaz untuk pertemuan kali ini, bagaimana cara menyikapi sebuah ikhtilaf atau perbedaan pendapat agar ia bisa benar-benar menjadi sebuah ikhtilaf yang membawa kepada rahmat gitu, membawa kepada rahmat, karena seringkali kita lihat adanya ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan tersebut menjadi sekat dalam adanya ikatan ukhuwah yang terjadi di kalangan masyarakat. Silakan, Ustaz. Speakernya, Ustaz, mohon maaf, belum dinyalakan. Mohon maaf. Silakan. Terkait dengan persoalan fikih, yang kedua terkait dengan persoalan akidah. Terkait dengan persoalan fikih ini kita sangat terbuka sekali, karena siapapun yang beristihad itu kalau benar falahu ajroni, tapi kalau salah falahu ajrun wahid. Kalau dia itu benar berarti dia mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Dan syarat istihad dia itu adalah benar-benar istihad yang didasari oleh ilmu, dengan penguasaan usul fikih yang kuat, dengan penguasaan Quran hadis yang kuat. Maka ketika dia benar, dia mendapatkan 2 pahala, ketika salah dia mendapatkan 1 pahala. Bagi orang awam cukup taklid kepada para ulama, taklid kepada para mujtahidin, mengikuti apa yang telah mereka sampaikan. Kemudian ketika menghadapi perbedaan, ya sifatnya toleran, karena fikih itu memang ada Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, Ja'fari, Zaidi, Laiti, Zohiri, ya kan, Ibadi dan lain sebagainya. Mazhab fikih itu sangat banyak. Pada zaman tabi'in sampai 80 mazhab itu sangat banyak sekali. Kita sekarang paling cuma 4, ya kan, 4 mazhab paling. Kalau andai kata lebih pun maksimal 8 mazhab lah, nggak akan lebih dari itu. Itu
cari ruang lingkup untuk toleran lebih besar lah. Kalau hanya perbedaan tawasul, perbedaan tabaruk, perbedaan usoli, perbedaan tahlilan, itu masalah furu' fikih. Yang mau tahlilan silahkan, yang enggak silahkan. Yang mau pakai usoli silahkan, yang enggak silahkan. Yang mau kunut silahkan, yang enggak silahkan. Semuanya ada dalil. Semuanya punya landasan hukum. Jadi tidak perlu ngeyel merasa dirinya paling benar. Itu kalau terkait dengan usul, terkait dengan furu' fikih. Adapun terkait dengan akidah, kita memang mesti agak tegas. Seumpama ada orang yang mengatakan bahwa kita bolehlah ibadah mengucapkan atau apa namanya itu, kalau Natal, hari Natal itu kita ke gereja bareng-bareng, beribadah bareng-bareng, dan umat Kristen itu kita katakan itu haram. Haram ya haram, nggak boleh. Nggak bisa kemudian kita toleran, oh silahkan, nggak apa-apa, nggak bisa. Haram ya haram. Gitu. Kita diajak untuk beribadah dengan mereka, ya nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Ini karena ini urusan tauhid, ini akidah ini. Cuman kita tidak kemudian menolak itu, kemudian itu kita memerangi mereka, tidak. Cuman kita tegas terhadap hukum. Haram, titik. Tidak boleh, titik. Kami umat Islam nggak akan ikut, ya kan? Kita dikasih makan babi, jelas babi haram lah, gitu kan? Cuman kalau babi kan fikih, ya kan? Kalau tadi kan akidah, dan ini persoalannya udah muncul banyak ini. Kalau udah hari Natal itu pada ke gereja, ikut-ikutan sholawatan di gereja, ini masalah ini. Nah, apalagi kemudian ikut apa namanya umat Islam karena dia seorang wali kota umumnya kan, ikut dibaptis dan dia senang dibaptis, ya kan? Ini persoalan ini doa bersama disaksikan banyak orang, ini masalah ini. Kita sebagai umat Islam nggak boleh seperti itu. Kalau mau Kristen mau doakan aja, silakan doakan saya, tapi meskipun kita nggak boleh mengharap doa orang non Muslim, ya kan, karena mereka doanya juga akan tertolak, marfud, ya kan, mardud, nggak akan terima. Tetapi yang nggak kemudian karena wali kota menghormati non Muslim karena diundang ke gereja, kemudian dia datang ke gereja, kemudian dibaptis, didoain bersama-sama, ini nggak boleh itu. Ini urusan akidah ini. Jangan korbankan jabatan wali kotanya itu, jabatan sebagai bupati umpamanya itu demi menghormati mereka mau dibaptis, ini nggak bisa seperti ini, ya kan? Ini karena ini terkait dengan akidah, kita harus tegas kalau akidah. Tetapi kalau dalam fikih kita toleran, silahkan. Yang mau tahlilan silahkan, yang enggak silahkan. Kunut silahkan, enggak silahkan. Kita masih bisa toleran. Dengan sikap seperti ini, insya Allah harmonisasi di kalangan umat Islam bisa terwujud. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Wahyudi atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab seperti itu. Tadi kurang lebih sudah 1,5 jam berjalan talaki akidah pertemuan yang ke-6 ini. Alhamdulillah telah banyak hal kita dapatkan, dan untuk saja rekan-rekan peserta sekalian, insya Allah video ini begitu juga mungkin ketika ada yang mungkin baru bergabung dari episode pertama, bahkan sejak bedah buku pertama, launching buku Ahlul Haq wa Sunnah dari Syarah HPT Bab Iman Bagian Ketuhanan, semuanya ada di YouTube PCI Muhammadiyah Mesir atau YouTube PCI Mesir. Silahkan jika ingin mengulang materi dari awal atau mengulang materi-materi sebelumnya, semuanya rapi, terdokumentasi ada di YouTube tersebut. Jangan lupa juga mungkin untuk bisa di-subscribe seperti itu. Insya Allah mungkin nanti di pertemuan selanjutnya, bagaimana sempat disampaikan Ustadz Wahyudi di pertemuan sebelumnya, akan membahas tentang Mu'tazilah, masih di firqah Islam, firqah dalam akidah Islam, tapi membahas tentang masalah Mu'tazilah. Ustadz Wahyudi mungkin sebelum ditutup ingin memberikan closing statement pada pertemuan kali ini. Baik, sebagai penutup ya kan, kita pelan-pelan, insya Allah ya kan, ngajinya pelan-pelan, meskipun masih firqah Islam, nanti kita coba ya kita selain belajar kitab kuningnya ya kan sejarahnya, tetapi kita coba untuk bisa kontekstual lah, kita coba melihat masyarakat ini. Kayak kemarin tentang Syiah, ya kita juga melihat Syiah di Indonesia bagaimana, Syiah di dunia Islam bagaimana, sehingga belajarnya itu tidak hanya melihat kitab kuning ensih ya kan, kitab kuning kayak apa, tetapi nggak membumi ya kan, nggak membumi, kita usahakan membumi. Makanya ketika kita membahas Khawarij ini, saya tidak bicara terkait firqah, kelompok-kelompok Khawarijnya bagaimana zaman dulu, pemimpinnya siapa, gerakannya di mana, tetapi saya lebih coba untuk membumikan yang sekarang ini kita lihat bagaimana, sehingga kita bisa menyikapi. Mungkin ke depan insya Allah kita coba lihat Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini kita nanti akan kaitkan dengan gerakan-gerakan sekuler yang berkembang saat ini, yang sering menelikung mengatasnamakan Mu'tazilah, padahal Mu'tazilah tidak pernah mengatakan itu. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Jadi Mu'tazilah bukan hanya kita melihat dari sisi pemikirannya itu A, B, C, D, titik, tetapi kita lihat konteks sekarang yang
Karena banyak orang liberal yang sering mengatasnamakan Mu'tazilah dan ternyata Mu'tazilah tidak pernah mengatakan itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Wahyudi yang telah meluangkan waktunya, telah menyampaikan ilmu dan banyak hal sekali telah kita dapatkan pada pertemuan sore hari ini. Semoga dibalas dengan balasan yang lebih baik oleh Allah dan semoga segala apa yang kita upayakan, niat dan perbuatan kita dalam menuntut ilmu kali ini mendapatkan ridho oleh Allah. Tidak terasa sudah 1,5 jam berjalan talaki akidah dan sudah memasuki pertemuan ke-6. Kami dari panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Wahyudi, kepada segenap peserta dan jamaah hadirin yang telah hadir dari awal sampai sekarang maupun yang baru bergabung. Insya Allah ini akan terus berlanjut, masih di buku jilid pertama, namun insya Allah akan terus berlanjut dan harapannya ini nanti bisa menjadi sebuah dokumentasi atau dokumenter yang bisa disaksikan atau dilihat untuk para generasi-generasi kita selanjutnya. Ini juga saya sampaikan terima kasih secara pribadi juga tadi ada juga masukan dari Raino Malang memberikan masukan potongan-potongan kajian ini terutama berkaitan masalah pertanyaan-pertanyaan tadi untuk bisa diupload di IG PCM Mesir. Terima kasih atas sarannya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan PCM Mesir dan semoga nanti bisa disaksikan bersama-sama di Instagram PCM Muhammadiyah Mesir atau di IG-nya Muhammadiyah Mesir. Silahkan juga bisa di-follow seperti itu. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala partisipasi Ustazah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga kita semua diridhai oleh Allah dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.